Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 24 Januari 2021 dengan judul Ia Mengajar Kita. Ayat inti, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 27. Keterangan, Roh itu sendirilah yang mengajar dan memberikan penerangan. Khotbah yang paling berkuasa tentang firman itu, membaca Alkitab, tidak akan dapat mengubahkan tabiat dan menyelamatkan jiwa-jiwa, kecuali Roh bekerja dengan dan melalui unsur-unsur manusia. Perencanaan dan pemikiran sekali-kali tidak boleh bersifat hendak menarik perhatian kepada diri. Firman itulah suatu kuasa, suatu pedang di tangan manusia, tetapi Roh Suci di dalam kuasanya yang hidup itulah efisiensi untuk mengesankan pikiran. Mereka akan diajar oleh Allah yang menyebabkan terang bercahaya ke dalam hati, ialah Allah. Sebabnya mengapa Allah dapat melakukan begitu sedikit bagi kita, ialah karena kita lupa bahwa kebajikan hidup dalam Roh Suci itu harus bergabung dengan perwakilan manusia. Beserta kebenaran besar yang telah kita terima dengan hak istimewa, seharusnya kita di bawah kuasa Roh Suci dapat menjadi saluran terang yang hidup. Maka kemudian dapatlah kita menghampiri tahta kemurahan dan melihat pelangi perjanjian, bertelut dengan hati yang hancur, serta mencari kerajaan surga dengan suatu kekuatan rohani yang akan membawa pahalanya sendiri. Kita akan mengambilnya dengan kekuatan, seperti dibuat oleh Yakub. Kemudian pekabaran kita akan menjadi kuasa Allah kepada keselamatan. Segala permohonan kita akan penuh dengan ketekunan, penuh dengan perasaan akan keperluan kita yang besar, maka kita pun tidak akan ditolak. Kebenaran itu akan diucapkan oleh hidup dan tabiat, dan oleh bibir yang telah dijamah oleh bara api yang hidup dari mezbah Allah. Kalau inilah pengalaman kita, maka kita pun akan diangkat keluar dari diri kita yang malang dan hina, yang telah kita sayangkan dengan begitu lemah lembut. Kita akan mengosongkan hati kita dari kuasa kekikiran yang merongrong dan akan dipenuhi dengan puji-pujian dan syukur kepada Allah. Kita akan membesarkan Tuhan Allah segala anugerah yang telah membesarkan Kristus, maka Ia akan menyatakan kuasanya oleh kita, membuat kita seperti sabit yang tajam di ladang penuaian. Saudaraku yang kekasih, Roh Allah, Roh Kudus sendiri yang mengajar dan memberikan penerangan kepada kita. Tidak ada khotbah yang paling berkuasa kalau kita tidak dijamah oleh Roh Kudus dan kita tidak memiliki pengalaman berjalan bersama-sama dengan Roh Kristus itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, Allah sumber kehidupan, Allah kami yang pengasih dan maha kuasa, kami rindu kami memiliki roh perjanjian yang menguasai akan kehidupan kami, yang mengajar, memberikan penerangan kami lebih dalam pengetahuan kami akan kasih Allah. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk diajar lebih dalam dan kami memiliki kuasa di dalam Kristus. Berkatilah kami hari ini dalam kehidupan kami.
Kiranya kasih setia Tuhan menjadi bagian kami boleh merasakan kekuatan, kesehatan, dan kami merasakan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.